Halo pemirsa, akhirnya kita bisa berjumpa kembali di acara Kupas tentang Web3 dari TKO. Nah, kali ini ada narasumber yang wow sekali. Wow gitu kan. Dan semua orang menyebut dia sebagai Lord Meme Indonesia. Enggak. Pemirsa, kita panggil narasumber kita hari ini, Andreas Tobing. Halo semua, halo. Biasa aja anjir, Lord dari mana itu, siapa yang mulai gue juga nggak tahu dari Twitter. Tapi gue yakin bahwa semua CT lah ya, artinya semua crypto trader pasti tahu meme coin. Dan begitu mereka search, pasti muncul nama lu, coy. Enggak lah, enggak lah, biasa aja. Enggak. Nah, topik kali ini kita bakal bahas sesuatu yang memang hot-hotnya. Ya, kita akan bahas mengenai meme coins gitu. Dan as a practitioner meme coin gitu. Oke. Andreas Tobing, mungkin kita langsung bahas mengenai meme coin. Yang pertama kita tuh pengen tahu, what makes you love it? Apa yang membuat lu untuk jatuh cinta atau suka masuk ke situ gitu? Sebenarnya dibilang suka meme coin nggak ya? Gue suka cuannya, bro. Wow. As simple as that. Okay. Itu jawaban yang paling simple dan paling menurut gue, lu semua bisa setuju sama gue. Kita tuh semua suka cuannya gitu. I think terlepas dari artnya lah, community-nya segala macam. Tapi gue yakin lu semua yang beli memes tuh pengennya cuan. Udah, that's it gitu loh. Jadi ya, kenapa gue suka meme? Karena gue suka cuannya. Cuan dalam konteks bahwa syukur-syukur dapat jackpot lah ya. Exactly. Gitu. Tapi sebelumnya pernah main juga kayak NFT gitu nggak? Gue nggak NFT, gue nggak. NFT gue banyak faith lah NFT. Gue nggak gitu jago lah into NFTs gitu. Karena gini, Bon, yang gue pelajari ya, gue korek-korek ke berbagai sumber gitu ya, ke berbagai teman gue. Ya akhirnya gue pelajari, kalau lu modalnya kecil, tapi lu pengen make huge jackpot, peluang lu tuh cuma dua. Ya, either airdrop atau memes. Oke. Gitu. Nah, makanya ya menurut gue ya teman-teman yang mungkin modal juga masih terbatas ya harus explore dua hal ini gitu. Nah, gue tuh memes ya gue lumayan seneng lah gitu karena ya banyak cuan tapi banyak yang loss juga gitu. Tapi ya itu menurut gue opportunity-nya di situ soalnya. Oke. Dan kita bisa lihat ya, meme coin itu kan sebenarnya mungkin kalau dari cycle sebelumnya tuh periode 2020 meme coin-nya terbatas lah ya. Kita bicara contoh kayak cuman Dogecoin misalnya, terus habis itu muncul Shiba, habis itu muncul juga Shiba Inu lah, kemudian muncul habis itu ada PP dan lain-lainnya. Tapi begitu di periode dalam gua rasa 1-2 tahun belakangan mulai bermunculan nih dan semuanya biasanya di Solana kan. Nah, pertanyaannya adalah menurut lu apa sih yang membuat meme coin itu menjadi sebuah fenomena besar? Nggak cuma di global gitu, tapi juga di Indonesia. Karena gini sih, sebenarnya kenapa idea dari meme coin itu bisa jadi viral gitu segala macam, sebenarnya menurut gue sih it's not about the art, itu bukan masalah komoditinya, tapi ketika memes tersebut naik 50-100 kali lipat, ada orang-orang yang screenshot dia cuan gila-gilaan, ada orang-orang yang share kalau dia mengubah 1 Solana jadi 100 Solana, 200 Solana, 300 Solana, dia tadinya saldonya $1.000 jadi $100.000 gitu. Those kind of story yang sebenarnya orang suka. Bukan the memes itself ya, ngerti kan? Maksud gue I mean bukan karakter dari PP the Frog itu sendiri, bukan karakter dari Brad atau segala macam atau Dogecoin atau Shiba Inu, tapi sebenarnya kenapa Dogecoin waktu itu viral banget? Karena banyak yang make life changing money. Kenapa Shiba Inu juga seviral itu atau Floki di cycle sebelumnya ya, ada Shiba, ada Floki gitu ya. Itu banyak orang yang kayak actually makes huge profit back then gitu loh, ngerti kan? Nah, itu yang sebenarnya orang suka. Orang seneng dengan profit seperti itu gitu loh. Dan banyak sekali yang juga berharap untuk mengulanginya di siklus kali juga gitu. Makanya ya itu sih sebenarnya kenapa satu meme tiba-tiba viral, karena pasti bukan dimulai dari artnya ya, bukan dimulai dari art yang lucu, tapi dimulai dari ada orang-orang yang share kalau dia tuh dapat jackpot. Iya. Ngerti ya maksud gua? Di Twitter dia screenshot saldonya, wah I just make this kind of gains dari story ya. Exactly. Di siklus ini tuh ada Ponki, ada Wave, macam-macam gitu lah, ada Bonk ya. Cerita go profit itu yang bikin FOMO. Orang nggak akan FOMO dengan art. Nggak peduli, orang nggak akan FOMO dengan community. Nggak peduli orang. Bener deh, orang cuma mau cuan. Betul. Itu buat gue, apa ya,
dasar yang semua orang bisa pahami, ngerti dan setuju lah. Betul, setuju. Ya kan? Nah, gue inget banget waktu di beberapa acara Web3 tahun lalu ya, kayak misalnya ada IBW, di situ ada Web3 Vacation dan lain-lain. Bahkan sebelum itu, waktu ada event juga di sini, ada sebuah narasi yang waktu itu keluar muncul dan sering, yang lu juga termasuk orang yang sering mention, di mana ada yang namanya adalah sebuah meme super cycle. Ya. Ya kan? Nah, lucunya pada saat ini kalau kita lihat ya, Bitcoin udah rally nih, ya kan. Dan biasanya setelah orang dari cycle sebelumnya, kalau Bitcoin udah rally, after that biasanya altcoin. Tapi kan altcoin belum terjadi. Ya. Ada juga yang bilang narasi, oh jangan-jangan liquidity-nya masih kesedot di memes nih, gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya sebenarnya ada dua yang pengen gue dengar dari lo. Yang pertama, apakah benar meme super cycle happening atau masih happening? Yang kedua, apakah narasi atau yang bilang bahwa liquidity-nya altcoin itu masih kesedot di memes, makanya alt season is not coming yet gitu. Oke, dua pertanyaan. Pertama, meme super cycle gimana? Menurut gua meme super cycle itu sudah, sedang dan tetap akan terjadi. Oke. Jadi itu sudah terjadi, itu sedang terjadi, dan akan terus terjadi, gitu. Karena gini, sebenarnya gini, kita coba samain definisi dulu ya mengenai meme coin super cycle. Gue yakin mungkin ada dari kalian dengar meme super cycle, kok tapi meme gue nggak naik gitu loh. Ngerti ya? Maksud gue, yang gue beli kok nggak naik gitu. Gue samain dulu definisinya. Definisi meme super cycle gue di sini adalah gini, jika di siklus-siklus sebelumnya meme coin itu benar, tadi yang seperti lu bilang, selalu yang perform terakhir, setelah Bitcoin, altcoin, dan baru meme coin, dia akan perform di paling terakhir, di final weeks lah kita bilangnya. Betul. Ya. Wave terakhir, gelombang terakhir. Tapi di kali ini ya, bahkan dia udah perform dari awal banget gitu. 2023 tiba-tiba PP. Ya kan? Itu nongol PP Maret atau April 2023, tiba-tiba muncul PP langsung naik sampai 1000-an kali lipat. Gitu loh. Jadi kayak bayangin, beginning of the cycle tiba-tiba muncul meme yang naik gila-gilaan. Terus juga di tahun yang sama ada Wave, ada Bonk dulu baru Wave. Ya kan? Itu juga naiknya fantastis banget gitu loh. 2024 jangan ditanya, itu banyak banget. Meme-nya banyak banget yang benar-benar naik gila-gilaan gitu loh. Nah, sekarang kita udah masuk 2025, ya gue consider akan banyak memes juga yang mencetak rekor yang sama juga gitu. Jadi, jika sebelumnya meme coin itu selalu naik yang paling ujung, paling terakhir, makanya gue yakin di siklus kali ini sebenarnya meme super cycle itu sudah, sedang, dan akan terus terjadi gitu. Karena itu udah dari zaman PP, rotasi ke Bonk, rotasi ke Wave, rotasi ke yang lain-lainnya di tahun lalu tuh banyak banget yang kayak naik gila-gilaan ya, walaupun ya gitu ya, cuma satu wave jebret duar gitu langsung udah meninggal semua gitu. Tapi itu definisi meme coin super cycle yang gue bilang gitu. Jadi bukan di penghujung, tapi udah dari awal dia yang kayak apa ya, kena rotasi gila-gilaan gitu. Itu definisi gue meme super cycle gitu. Nah, terus yang kedua tadi apa? Mengenai alt season. Alts ya. Narasi di mana alt season is not coming yet, soalnya liquidity-nya semua lagi ketarik ke meme. Nah, ini yang menurut gue jawabannya tricky banget sih gitu. Karena kalau kita ngomong alt season ya, gini, gue bilangnya gini ya, pada dasarnya kalau teman-teman pick the right alts gitu ya, sebenarnya ya udah ada lah alts kalian yang ya mungkin udah naik 30, 40, 50 kali lipat gitu. Tapi faktanya adalah menurut gue, ini personal opinion gue sekali lagi ya. Tadi lu udah singgung di awal, kalau sebelumnya kan kayak, gue inget banget teman gue cerita di 2017 itu udah kayak monyet asal pencet tombol buy itu udah pasti naik gitu, karena waktu itu pilihan kriptonya sangat sedikit gitu. Itu gue ngobrol sama teman gue udah dari 2014 di market lah. 2021 itu masih relatif gampang lah gitu, kayak any alts yang lu pick ya besar kemungkinan naik gitu. Sekarang menurut gue VC semakin pinter gitu ya, institution semakin pinter, retail traders juga makin pinter. Jadi kayak ada gak alts yang naik yang udah perform gila-gilaan? Ada. Tapi kita mungkin gak bisa yang kayak pertanyaan alt season itu apakah alt yang lu pegang pasti naik, belum tentu. Masalahnya itu. Gue masih percaya alt season akan terjadi. Dimana kayak stronger altcoin itu akan naik, Ethereum dan lainnya. Aduh please, gue banyak hold back Ethereum. Lagging banget anjir gue. Bener banget gitu, kayak gue masih percaya itu akan terjadi gitu loh, itu masih akan happening gitu. Cuman kayak gue mau teman-teman jangan berpikir kayak alt season random semua alts gitu ya, jutaan cryptocurrencies ya, ribuan puluhan ribu alts semuanya naik. Gila. Nggak kayak gitu lagi menurut gue, nggak kayak gitu. Lu harus pick
right alts yang punya strong narrative dan ya mungkin strong utility. That's it. Itu menurut gua hanya itu yang akan bisa menentukan apakah dia akan ke drive atau enggak gitu. Other than that, berat bro. Betul. Nah, ngomong-ngomong alts nih, kalau kita lihat ya periode cycle sebelumnya, bahkan sebelum 2020, cycle sebelumnya lagi, top 100 koin yang ada di 2017, tetapi di 2020 ada yang banyak yang juga yang die kan. Die. And then dari 2020 kita masuk ke periode cycle berikutnya, which is kita hopefully sekarang lah ya, cycle bull run-nya. Udah ada banyak project yang die, tetapi beberapa project kayak contoh ya, ETH, Solana, and then like Polygon, FX masih ada di dalam list tersebut ya. Menurut lo, apakah project-project yang sudah dedengkot ini masih akan stay and overcome di new project, atau menurut lo bahkan saat ini justru akan menjadi momennya berbagai project, let's say layer 1, layer 2 yang baru? Menurut, kalau pertanyaannya sesimpel itu, ngebandingin antara yang sebelumnya dengan yang sekarang gitu ya. Menurut gua, ya kalau historically speaking dari apa yang terjadi sebelum-sebelumnya, ya biasa itu akan tergantikan sama yang baru gitu. Karena rata-rata builders gini, ini sesimpel kayak gini sih sebenarnya gini. Ini logiknya gue ngerti ini karena ya gue banyak bergaul dengan developer juga ya. Developer itu mau build project kan biasanya karena dapat insentif kan, dapat kayak funding gitu. Ya grant gitu ya. Nah, siapa sih yang actively memberikan funding? Ya tentu new project. Betul. Ngerti kan? New project kayak Suiton gitu. Mereka yang kayak actively giving you grants gitu. New developer grants untuk mereka bisa mau build di ekosistemnya mereka gitu. Sedangkan kayak yang lama-lama ya cenderung enggak, kecenderungannya enggak gitu loh. Untuk memberikan new fresh funding segitu udah enggak gitu. Makanya kenapa ya project-project yang baru-baru ini, layer 1 yang baru punya kecenderungan yang lebih baik untuk berkembang lebih cepat dibandingkan yang lama kok kayak stuck ya, kayaknya nggak bergerak ya gitu. Kira-kira sebenarnya sesimpel itu. Cuman yang mungkin satu exceptionnya cuma XRP, gue nggak ngerti. Gua nggak ngerti. Gila Ben. Wah gak masuk gila. Akal. Itu gila banget naiknya sih gitu. Tapi ya cuman itu sih, itu kayak menurut gue common sense-nya sih. Ngomong-ngomong XRP ini pengalaman pribadi gue bro. Jadi gue beli XRP pernah di masa harganya 6.000. 6.000 itu 2020-an. Oh, oke. And then XRP tuh rally sampai 27.000 pada saat itu. Oke. Jadi basically gue udah ngerasain tuh yang namanya 4 times lah ya. 4 kali, 5 kali tuh gue ngerasain dari XRP. Cuman pada saat itu memang jujur gue belum tahu secara detail kripto itu apa. Makanya ngerasa, wih menang gede nih. And then masuklah gue ke project lain. Pada saat itu gue masuk project-project kayak waktu itu BNB misalnya. Oke. Jadi gue juga coba invest, tetapi again this is my mistake ya. Gue sebagai pemula pada saat itu tuh nggak riset, nggak melakukan do my own research, sembarangan ikut FOMO-nya orang. Tiba-tiba Bitcoin crash dari 69 ke 34.000. So gue ngerasain yang namanya gue dapat profit bisa 4 kali lipat, tapi gue juga ngerasain juga tuh loss-nya 1 THR. Gitu kan. Nah, benar. Selain dari project itu, gue juga ngerasain loss dari memes. Jadi mungkin kalau nggak salah di periode hampir tahun lalu, barusan gue cerita sama lo kan bahwa ada teman gue. Nih, ini buat pemirsa ya, supaya kalian juga tidak FOMO. Ini pengalaman pribadi saya. Jadi ada kawan gue yang sempat nge-share bahwa dia ikut di pump fund gitu ya. Dia modalin 1 sol, tiba-tiba multiply sampai 21 sol. Tentu saja saya FOMO dong. Gue coba gue modalin 0,5 sol. Alhamdulillah jadi 0,1. Ya. Jadi kita bisa ngelihat ya perbedaan nasibnya. Tetapi again itu tidak membuat kita jerah lah. Maksudnya buat gue pribadi tidak membuat gue jerah untuk invest di kripto, malah pengen belajar lebih lagi. Walaupun memang saya tidak sedijen bapak yang ini. Aduh. Gitu kan. Gue udah kurang-kurangin kok dijen. Udah kurang-kurangin beneran. Gue udah kurang-kurangin. Berarti kalau sekarang udah nggak sedijen tahun kemarin artinya? Udah nggak segitunya. Karena menurut gue ngedijen tuh apa ya? Itu kan high risk ya basically ya. Oh gila. Sangat-sangat high risk ya. Itu yang teman-teman mesti bener-bener pahamin loh. Kayak menurut gua kayak kebanyakan orang tuh cuman mau rewardnya aja tapi nggak siap ambil resikonya gitu loh. Ketika resikonya datang kamu kelimpungan, kamu stres gitu. Padahal sebenarnya itu tuh satu pisau dengan dua mata pisau yang lu nggak bisa pisahin gitu. Resiko dan juga reward gitu. Nah sekarang kayak gua personally gua udah ada di satu titik yang kayak
gue nggak mau lagi ambil resiko yang setinggi itu. Gitu. Sehingga kayak ya udahlah, gue lebih chill lah. Tapi by the way, kayak lu cerita pam-pam gitu ya, gue baru kemarin 2-3 minggu lalu ngopi sama temen gue yang baru jackpot. Lu tau nggak, 10 Solana jadi 2.000 lebih Solana. Gokil. One trade. Jir, gila banget. Gila. One trade dari itu LLM. Yang large language model itu, yang AI 16 AI gendut, segala. yang cewek yang gendut itu, ya. Dia early banget, dia dari 10 jadi 2.000 Sol. Yang kemarin Trump Orang Indo, bro. Yang Trump kemarin Gue fade. Gue itu was my mistake lah. Kayak gue tuh jujur ya, gue udah nggak punya Solana lagi. Solana dalam arti gue waktu itu masih punya kayak 40-an Solana, terus hasil dari sana sini gue convert ke Hyperliquid semua. Jadi gue udah nggak punya, jujur gue udah nggak punya modal Solana untuk ngedigen tuh udah nggak ada. Jadi kayak tapi gue masih pegang memes di Solana by the way ya, kayak Mudeng, Popcat gitu, gue masih pegang semua gitu. Tapi kayak gue hold, gue cuma ada kayak sedikit Solana buat gas fee, tapi kayak ada apa ya, sisa Solana gue buat ngedigen, buat trading itu gue udah convert ke Hyperliquid semua. Oke, got it. Gitu. Nah, bicara tentang tadi meme ya, dimana sebenarnya motivasi orang mau untuk nyemplung atau misalnya mau trade meme kan sebenarnya ujung-ujungnya kan jackpot kan. So basically in your opinion, narasi, utility, community in meme culture sebenarnya ya nggak penting-penting amat. Dibilang penting enggak, dibilang enggak juga enggak gitu. Gimana ya gue bilangnya ya, kayak basically itu menurut gue penting untuk mempertahankan memes tersebut gitu. Okay. Tapi kayak gini, sebenarnya gini, itu kan teori dari memes di siklus-siklus sebelumnya kan. Betul. Narasi, community, art gitu semua kan. Itu narasi dari siklus sebelumnya. Cuman yang harus teman-teman pahami dengan era meme coin launchpad dari sejak pam-pam muncul gitu ya. It's easier for dev, untuk para developer meme coin, ketimbang gua effort ngejaga community dengan creating a new art. Mending gue bikin yang baru. Itu buat gue apa ya, satu shift yang teman-teman harus bisa pahami dan terima dan realize bahwa mungkin meme coin di siklus kali ini hanya sedikit sekali yang bisa seperti mengulang performa Dogecoin, Shiba Inu gitu. Menurut gua hanya akan sedikit sekali yang bisa mengulangi performa mereka gitu. Dalam arti kayak naik, mungkin koreksi 50% naik lagi, ada second wave, ada third wave, ada fourth wave di final wave-nya gitu. Tapi kalau yang sekarang rata-rata lu lihat jebret, selesai, dan hilang lagi. Dan benar-benar udah kayak komoditi lah ya, benar-benar dibikin sekelas jebret hilang. Bener, gitu. Ujung-ujungnya community-nya nggak bertahan, developernya juga udah pada cabut, dan mereka lebih prefer untuk kayak cuman melek aja dengan dunia lagi ada apa nih gitu. Lagi ada Trump dilantik, bikin meme Trump gitu. Ngerti nggak maksud gue? Nanti mungkin Februari Valentine, bikin meme Valentine gitu. You know what I mean gitu loh. Jadi kayak itu yang menurut gue lebih jadi behavior developer meme coin saat ini gitu loh. Jadi kayak dengan kemampuan daripada pump fund yang mereka bisa bikin new memes cuma dengan modal $1-2 dan juga liquidity, aduh itu gila banget menurut gue. Jadi kayak cepet banget lah mainnya sekarang. Nah, pertanyaannya, shifting dari sebuah culture memes yang dulu bisa dibilang lebih sustain ya, karena dev memesnya, begitu memesnya meledak, mereka juga masih aware untuk bikin dan maintain dia punya community, mereka maintain mission dan lain-lain, kayak contoh Dogecoin, sampai bikin network gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah dengan perubahan shifting behavior, khususnya di behavior dari si developer, and then impacting the behavior of the market juga kan. Is it a good thing for crypto industry? Atau menurut lu justru merusak kredibilitas dari industri kripto sendiri? Karena apa? Karena impactnya retail pasti banyak yang ikutan, nyemplung, rungkat. Kan gitu kan? Menurut lu ini is a good thing or not gitu? Perubahan shifting ini gitu. Gue harus bisa gini, gue bisa menjelaskan ini dari dua sisi sih. Satu sisi ada bagusnya, satu sisi ada enggaknya. Tentu ya gitu. Bagusnya dalam arti apa? Memang yes pada akhirnya kayak kemarin lah Trump gitu ya. Trump launching meme coin secara official, bayangin itu apa ya? Presiden US itu kan bisa dikatakan strongest man in the world kan. Betul. Bisa dikatakan lah ya, Presiden US gitu punya impact pengaruh paling besar satu dunia gitu. Betul. Launching meme coin, Pak. Dan itu cepat banget kan, itu langsung ke belasan billions of US dollars gitu, itu cepat banget kan gitu loh. Nah, banyak yang rungkat, banyak. Gue kasih tau aja, itu kalau lu lihat di Twitter banyak banget story-nya orang-orang yang benar-benar rungkat, loss gitu. Bahkan ada salah satu trader yang top di Solana aja, Ansem kalau teman-teman tahu. Kemarin itu kelihatan di Look On Chain dia itu loss kan, loss $2 juta. Ya, $2,5 juta. Lu baca juga kan? Dia loss $2,5 juta buying Trump gitu loh. Nah,
impact-nya menurut gue yang jelas untuk mass adoption retail, definitely kita sebagai orang-orang lama lah ya. Gue nggak consider gue orang lama banget ya, tapi kayak orang-orang yang udah lebih aware gitu ya. Itu menurut gue cara yang lebih apa ya? Itu cara paling efektif untuk inviting retail gitu. Yes. Yaitu adanya apa? Retail itu basically menurut gue akan mau ketika masuk ketika ada potensi profit. Betul. Sesimpel itu gitu. Bisa profit nih, bisa cuan nih, dia akan FOMOing masuk gitu. At the end of the day dia rungkat. Tapi ya gimana, memang nature-nya itu begitu gitu loh, ngerti kan? Satu sisi ada yang rungkat, ya pasti ada yang rungkat, udah pasti ada yang loss gitu. Karena teman-teman ngerti lah ya. Menurut gue esensi dari trading ya ketika dia harganya naik gitu ya, itu nggak magically naik gitu loh. Yeah. Karena ada seseorang yang mau beli dengan harga yang lebih mahal gitu loh. Makanya lu bisa cuan gitu loh. Ya kayak gitu lah. Memang ada plusnya ada minusnya. Benar. Tetapi dan lu tau nggak? Gue tuh sampai mikir gitu ya, kayak definitely ini kayak final wave incoming gara-gara si Trump launching meme coin ya. Menurut gue sampai nulis di Twitter kayak gila, ini bayangin gitu. Nanti kayak ada lu misalnya launching meme coin gitu ya, terus kayak Presiden United States aja launching, masa gue enggak gitu. Tapi menurut gue pribadi kayaknya itu udah peak meme lah. Menurut gue kayak gila itu. Oke lah, dulu zaman Dogecoin dipom-pom sedikit sama Elon Musk, harganya naik gitu. Ini yang bikin meme-nya beneran Presiden US kan. Jadi menurut gue kayaknya udah nggak ada meme yang bisa melewati peak degree ini sih. Buat gue udah peak banget tuh, tokennya si Trump ini. Nggak tahu ya kalau mungkin presiden berikutnya bikin token lagi, mungkin bisa gitu jadi. kan. Atau mungkin nanti artis yang bikin token. Bisa jadi. Cuman gitu. kayak siapa artis yang bisa bersaing sama Trump, bro? Apa? Siapa artis yang bisa bersaing sama Trump juga? Ya gitu, kan, kita kalau berpikir Trump itu kan mungkin representing cuman US kan, ya masyarakat sih. US kan. Ya mungkin ada suatu artis global yang launching punya impact global ya. Gue nggak tahu jujur aja. Tapi kayak gue yakin teman-teman ngerti lah maksud kita gitu. Jadi kalau misalnya meme juga gitu, kita bicara contohnya dari Trump dan lain-lain. Kita tadi juga sempat singgung meme super cycle. Menurut lu tren-trennya super cycle buat meme khususnya, berarti it's already happening, still happening and will happening gitu kan? Yes. Artinya menurut lu bahwa ini nggak akan habis. Nggak akan habis dalam konteks regardless ini bull or bear, pasti meme akan terus ada kayak ombak aja gitu. Kasinonya akan tetap jalan menurut gue. Itu menurut gue, ngerti kan? Itu kasino yang nggak bisa di stop 24/7 dan nggak akan bisa di stop sih. Itu ya kayak, tetap aja mau nanti sih ada market corrections gitu. Ketika ada satu narasi yang lucu, yang heboh, tiba-tiba naik sendiri gitu. People can still make money gitu. Tapi ya, gue jujur ya, gue nggak akan rekomend teman-teman yang kayak belum punya edge-nya di situ untuk terjun ke situ. 99% lu rungkat lah. Benar. Nah, tadi sebagai contoh ya teman-teman, bahwa gue modalin 0,5 sol, ikutan pump fund, dalam waktu kurang 1 jam jadi 0,1. Means that kan gue loss-nya 80% kan. Ya. Nah, ini buat para retail, atau misalnya buat orang yang mungkin mereka pertama kali kenal kripto, dan tertarik dengan meme. Selalu yang jadi masalah adalah pada saat dia rungkat, dia terpukul gitu kan. Dan kalau dia nonton para CT atau misalnya para influencer, kita selalu bilang, makanya lu harus Dior, ya kan. Nah, gue pengen share tipsnya. Menurut lu, atau at least Dior lu deh, metode Dior lu tuh seperti apa? Jadi pada saat penonton atau retail pengen coba belajar, pengen coba masuk, at least mereka bisa menerapkan beberapa langkah yang bisa menghindari mereka dari resiko yang lebih besar gitu. Gue ya, ini gue mungkin jawabannya agak ekstrim ya. Gue akan langsung kasih jawaban paling ekstrim deh. Tapi setelah kira-kira 1 tahun terakhir hustling di pump fund, you know lah, pump fund di Solana, terus gue juga hustling di berbagai launchpad, di Ethereum ada Ethervista, terus juga di Sui juga ada, gue lupa namanya apa, terus juga gue hustling di Bitcoin punya, terus di ICP punya, terus di Tron punya, waktu itu kan Tron juga ada launchpadnya, Sunpump kan, terus juga gue hustling di mana, Base ya, di Base, gue jujur paling baik cuan di Base, terus sekarang ada AI Agent juga, launchpad gitu ya, jadi kayak gue nggak tahu ya, gue bisa bilang ratusan meme coin yang gue pernah beli ya. Ini ngomongin memes doang ya. Pure memes, ratusan meme coin yang gue udah pernah trade jual beli. Kalau ditanya alfanya apa?
apa yang kayak jadi parameter gitu ya untuk lo bisa make it gitu ya. Jawabannya gue bisa bilang nggak ada. Gue bisa bilang honestly speaking sama kalian semua ya, nggak ada. Kalau gue sekarang, ini gue kasih jawaban paling simpel yang memang ini gue pure lakukan guys. Gue jujur aja sama kalian. Gue tuh hanya beli yang memang temen deket gue shield sama gue. Gue kenal developernya, gue tahu yang launching elu, gue beli, that's it, and gue support. Tapi gue udah nggak di level ngeliatin pump fund, tracking wallet gitu. Gue dulu ngelakuin itu, men. Ngeliatin pump fund, sampai nggak tidur, terus tracking wallet, activity-nya pada beli apa, smart wallet lagi kemana gitu. Sampai akhirnya gue capek gitu, ngerti kan? Bener-bener capek banget, itu sleepless night banget. Kalau teman-teman yang udah pernah masuk ke fase itu, lu akan ngerti lah, itu sleepless banget gitu loh. Betul. Dan udah gitu lu pelajarin tiap network kan cara baca juga beda. Di Tron beda cara bacanya, di BSC gue pernah juga by the way, Binance Smart Chain juga cara bacanya beda. Betul. Gitu semuanya beda-beda dan itu sulit banget menurut gue untuk lu menemukan adanya satu formula. Kalau gue bilang yang namanya formula ya, yang mana lu apply ini di semua memes, it works. Nggak ada coy formulanya coy, nggak ada coy. Susah banget menurut gue, sangat-sangat susah. Karena basically it's PvP. Betul. Itu player versus player gitu. Ngerti kan maksud gua? Lu even lu kenal developernya, dia legit, dia jujur, dia lock semua supply-nya di third party gitu ya. Dia lock supply-nya dikunci, habis itu nanti supply-nya di fasting, mau anything, lu ujung-ujungnya bisa kalah sama sniper gitu. Kayak bener sih. Ngerti kan maksud gua? Lu bisa kalah sama sniper. Jadi kayak emang dibilang rumus ya, nggak ada gitu loh. Nggak ada yang benar-benar rumus yang kayak eksak lu bisa menang, itu nggak ada. Ujung-ujungnya menurut gue yang paling works, yang menurut gue paling possible adalah naratif. Itu menurut gue masih quite make sense ya. Naratif dalam arti misalnya lagi ada apa nih event yang mungkin happening lucu, heboh, lu mungkin bisa jump in, quick in and quick out gitu. Tapi to be able untuk menemukan yang kayak apalah yang kayak gila banget kayak gitu, waduh bro, sangat sulit bro. Sehari aja bisa launching 15-20 ribu new memes. Gimana cara lu menemukan yang legit itu? Waduh, susah bro. Gua kasih tau ya susah banget. Kalau money management gimana? Pada saat lu masih di fase degen banget nih. Kan artinya lu punya capital and then there's a lot of memes coming up kan. Kalau dari lu sendiri, based on your experience gitu, gimana lu manage capital lu deploy ke berapa, atau mungkin rumusnya contoh, dari capital gue bisa deploy X% and then ini gue keep dan lain-lain. Kalau kayak gitunya gimana biasanya? Gue gini, gue basically selalu starts dengan gue tuh punya rumus 80-20 gue gitu. 80% itu gue di Bitcoin, Ethereum, sama satu lagi ICP. Dari dulu kan gue di situ ya. Itu udah dari zaman lama. 20% itu gue bagi 10% altcoin sama 10% meme coin. Tadi gue cuma 5% di meme coin, tapi udah naik jadi 10% gitu loh. Kayak naik lah, gue akhirnya gue tinggiin exposure gue terhadap meme coin gitu. Tapi kalau sekarang lu tanya gue, biggest back gue itu udah berubah jadi hyper liquid Bitcoin sama Ethereum, udah geser ke sana gitu loh. Jadi kayak sisanya gue masih punya alts yang tadi gue mention semua itu ICP, semua itu masih gue hold semua di altcoin backs gue. Tapi ideally ya gue selalu ngejaga risk management gue itu sebetulnya gue kalaupun di memes itu gue less than 10%. Itu dari total portfolio ya. Nah, dari total portfolio meme pun gitu ya, itu ada yang gue bagi, ada yang memang untuk ngedigen, modal untuk ngedigen, dan ada modal yang memang untuk kayak ya udah gue buy and hold aja meme coin gitu. Kayak gue kan ada beli PP, gue buy and hold aja. Gue nggak trading kan. Gitu loh. Terus tapi ada memang some capital yang gue gunakan untuk trading. Ada memang gue trading yang gue memang flipping, yang memang gue coba in and out gitu. Nah, ini yang biasanya gue nggak pernah share. Gue cuma share yang biasa gue hold. Yang gue beli dan gue hold ya gue share. Tapi kalau yang nggak gue jarang banget mau share, jarang banget. Berarti dari total portfolio 80% itu blue chip lah ya kita bilangnya. 20% lo bagi di mana 50%-nya ke altcoins yang lain. Sisa 50% dari 10% itu adalah ke memes. Di memes pun kemudian lo bagi lagi. Ada yang buat ngedigen. Dimana ada yang bener totally lo buang buat digen, ada yang lo buy and hold, dan ada juga yang lo trading gitu ya, in and out. Karena ini gue udah ngerasain sendiri ya. Lu beli 50 memes gitu ya. At the end of the day ya, lu cuma butuh 1-2 memes yang perform. Dan lu akan okay dengan yang lainnya burn. Gitu. Lu akan okay ya udah yang lainnya burn. Karena lu cuma butuh 1-2 yang huge jackpot. That's it. You done.
Oke. Gitu. Artinya konsepnya apakah pada saat lu masuk beberapa project memes yang udah lo allocate budgetnya gitu ya, lu masuk project memes, oke ada memes nih A, B, C, D, E. Berarti lo allocate sebagai contoh $100, $100, dah. Misalnya satu make it yang ini burn dah, lu juga ya udah gitu. Iya. Oke. Itu part of risk management yang menurut gue teman-teman harus pahamin gitu. Jadi kayak ya memang lu harus siap dengan itu. Lu harus siap kayak dari misalnya 5 atau 10 yang lu beli, lu harus siap 5 mungkin cuman yang perform 1-2 itu aja udah oke banget menurut gua, karena ya kita tahu lah meme coin tuh kalau naik tuh bisa eksplosif sekali gitu loh. Betul. Gitu, dan lu nggak akan masalah kalau yang lainnya burn, ya udah. Gitu. Itu yang memang gua dari awal tuh udah put di mindset gua dari sejak awal gua merumuskan portfolio gua gitu. I see. Jadi memang ya budgetnya pokoknya udah siap loss lah ya. Udah siap loss. Ada yang udah siap loss. Basically gini, jujur ya. Basically all memes gue udah siap untuk loss. Oke. Gitu. Tapi tentu gue nggak blindly beli ya. Gue nggak pernah blindly beli. Gue biasanya kayak ya ngecek dulu sana sini lah. Oke. Nah, kemudian memes kan juga, ini yang lucu. Ada beberapa orang yang merasa memes is a good investment. Padahal kita tahu dari the whole memes yang ada, ya paling 1, 2, 5 yang akan jackpot kan. Is it a good thing to invest in memes, in your opinion gitu? Just trade lah. Oke. Kalau untuk invest, gue sih masih pro Bitcoin lah. Bitcoin, Ethereum. Gue kalau untuk yang dalam perspektif investment dan untuk mindset investment ya gitu. Kayak menurut gue invest in memes terlalu berbahaya ya. Gue nggak akan pernah suggest sih gitu. Gue dalam arti lu misal portfolio 100% itu ke memes gitu. Gue nggak akan pernah di aliran itu sih. Waduh, jangan dah. Oke. Kalau menurut lu apakah memes itu bisa lebih besar dari sekedar spekulasi? Gimana nih? Coba elaborate maksudnya gimana? Jadi contohnya selama ini kan orang masuk memes again karena urusannya ujung-ujungnya mungkin berharap dapat jackpot kan. Memes kan spekulasi. Tapi menurut lu sendiri apakah meme bisa going further than that? As a cult maybe or as a culture gitu? I think itu baru kejadian cuma di dua sih, Dogecoin sama Shiba Inu ya. Yang dari cuman memes as speculation dia berubah menjadi utility kan. Sekarang mereka udah punya chain sendiri kan. Dogechain sama Shibarium gitu ya. Walaupun kalau teman-teman perhatiin nggak gitu jalan sebenarnya ekosistemnya gitu. Karena nggak banyak builders lah. Karena kan less insentif di situ. Tentu menurut gue builders, devs itu akan memilih chain yang banyak liquidity-nya. Dalam arti memang ada grants dari the whole foundation-nya dan juga memang banyak active traders di situ yang bisa supporting project-nya mereka gitu loh. Other than that, menurut gue nggak akan ada developer yang mau nge-build gitu loh, ngerti kan? Jadi kayak itu case-nya menurut gue yang udah berubah lebih dari sekedar spekulasi itu cuma baru Doge sama Shiba doang. Mereka saking gedenya komoditinya TVL-nya gitu ya. Bukan TVL, sorry. I mean saking gedenya lah value-nya mereka gitu. Akhirnya mereka ya udah create a chain gitu. Tapi other than that, I don't think so lah. Jangan spekulasi sampai setinggi itu. Nanti kayak wah lu beli satu random random meme anjing gitu terus pikir dia akan jadi Dogecoin gitu dengan ini. Waduh, itu berhayal sih menurut gue. Janganlah, gue nggak akan rekomen hal seperti itu. Janganlah. Nanti kalau hari ini ada orang minta let's say nasihat ke lu, lu sendiri udah akan admit bahwa lu udah nggak sedijen itu dan lu nggak invest banyak lagi di meme saat ini? Gue udah nggak sedijen itu. Maksudnya start per tahun ini ya. Maksudnya kan lu setiap tahun tuh harus rebalancing kan. Lu setiap tahun harus kayak rebalancing, lu harus kayak rethink strategi, lu recreate strategi lu berdasarkan size lu, portfolio lu, apa yang lu harus lakukan di cycle ini gitu loh. Nah, setelah gue merenung banyak di Desember 2024 kemarin, ya gue jujur udah achieve over target banget lah. Ketika gue start di Januari 2023, gue tuh punya target, gue mau achieve net worth sekian dari investment gue dari total lah gitu. Dan honestly speaking udah 4-5x lah dari target gue. Sehingga kayak gue nggak mau senekat itu lagi gitu loh. Gue lebih cenderung defensif untuk preserving ini gitu loh. Membuat ini bertahan gitu. Karena who knows, pada dasarnya gue masih big believer cycle belum selesai. Gue masih very very big believer cycle ini belum selesai. Bahkan gue di beberapa kesempatan bilang kalau gue big believer, di konten gue pribadi gue juga tulis kalau gue sangat-sangat percaya dengan lengthening cycle di siklus kali ini. Siklus akan lebih panjang dibanding sebelumnya. Gue udah cerita tesisnya. Tapi who knows, gue masih bisa rebalancing untuk bisa lebih defensif lah. If shits happen gitu ya tiba-tiba, karena gini ada satu tanda yang kayak wah gitu loh. Ini salah satu peak bull market indikator buat gue itu kan Google Search kan. Google Search itu kemarin November Desember itu kata-kata Bitcoin itu sempat nge-peak gitu loh. Ya kayak who knows gitu loh, ngerti kan? Lu menurut gue
gue punya analisis nih, gue punya tesis gitu. Betul. Tapi gue nggak bisa senaif itu untuk berpikir ini pasti bener. Iya, ngerti. Ngerti kan? Gue harus kayak merumuskan satu strategi di mana kalaupun gue salah, ya I'm still okay. Iya, iya. Gitu. Ya gue udah rebalancing semuanya sampai gue di level ini. Gitu. Iya. Makanya pun gue sekarang memutuskan untuk gue nggak boleh terlalu degen lagi. Okay. Gue nggak boleh losing more and more money gitu. Betul, Instead, betul. kalau gue ada uang, ketimbang gue losing, ya udahlah gue preserve ke Bitcoin lagi aja Betul, lah. betul, gitu loh. betul. Strateginya kalau gitu 2025, ya mungkin lo bisa share. Lu udah nggak lagi di Gen, lu bilang juga ada strategi baru. Mungkin bisa di-share ulang buat audiens. Kira-kira untuk 2025 going onwards gitu, seperti apa yang akan lo, strategi lo seperti apa? Wah, nih ya. Gue rasa strategi gue nggak bisa ditiru semua orang deh, karena gue udah again guys, gue udah Ya, achieve more than target gue lah, gitu loh. Basically strategi gue di tahun ini adalah ya nggak tahu ya, bisa aja berubah gitu. Tapi I'm just holding. Gitu. Gue cuman kayak, gue kan udah buy dari 2023 kan. Yeah. Januari 2023 gue udah start buying, gue udah start deploying all my capital lagi untuk crypto market gitu. Dan turns out itu really well lah, gitu loh. Turns out really well lah, gitu loh. Jadi kayak gue udah kayak, ya udah, gue sih sekarang tuh gue lebih banyak kayak jalan-jalan sama keluarga gue. Which is good. Nah, tapi kalau untuk teman-teman yang baru gitu ya, kayak again, menurut gue strategi number one yang kayak lu semua mesti pahami adalah once lu understand the whole crypto Bitcoin gitu ya, lu totally understand ini semua, lu akan sadar sebetulnya the best strategy ya pada akhirnya akan mengerucut ke satu hal, yaitu lu untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya Bitcoin. Apapun yang lu lakuin di sini, goals lu harus untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya Bitcoin. Mau lu trading memes kah, mau lu trading futures kah, lu mau trading altcoin lah, apapun terserah. Mau lu farming airdrop terserah. Yang jelas menurut gue ultimate goal lu di sini harus untuk collect sebanyak-banyaknya Bitcoin. Gitu. Kalau ini belum jadi goals lu untuk collect sebanyak-banyak Bitcoin, belum menjadi ultimate goals lu harus pelajarin lagi. Lu harus benar-benar gali ulang, pelajarin, lu benar-benar harus belajar lagi semua mengenai Bitcoin, semuanya harus pelajarin lagi. Karena menurut gue semua orang yang gue consider alpha lah ya di industri ini gitu ya, kayak rata-rata ujung-ujungnya gitu. Pasti going ultimate goal-nya di sini, gitu. Apa yang dilakukan di sini terserah. Lu mau kerja kek, lu mau bisnis kek, lu mau ngapain kek, lu mau kerja web tuh, ngerti kan? Bisnis web tuh, lu mau bisnis jualan ayam, mau apa, tapi at the end of the day lu beli ini gitu. Tapi kalau untuk itu kan again itu di apa yang gue lakuin pribadi ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin masih pemula yang baru nyemplung 1-2 tahun terakhir gitu ya. Gue tadi udah bocorin 2 hal yang bisa benar-benar merubah kehidupan lu di crypto market tuh cuma 2 sektornya. Ya, I think it's just airdrop or memes. Gue cuma ngelihat apa ya, 2 hal ini yang benar-benar lu bisa make life changing money tuh ya dari 2 ini gitu. Lu jangan ngeremehin airdrop ya. Jangan pernah ngeremehin airdrop. Wah, gila sih. Even the smartest man di Twitter ya, kalau teman-teman tahu namanya GCR ya, itu benar-benar yang dibilang nabinya lah gitu ya, yang prediksi selalu benar, dia aja nulis gitu loh. Lu farming airdrop tuh menurut salah satu edge gitu loh. Salah satu hal yang kayak kalau lu nggak tahu mau ngapain, lu farming airdrop gitu loh. Gue pelajarin itu gitu. Nah, ya gitu sih menurut gua, teman-teman harus pelajari itu sih kalau untuk yang baru-baru. Betul. Tapi artinya kalau dari sisi Tobing ya, poinnya bahwa dia satu, teman-teman harus ingat bahwa target dia udah tercapai ya. Jadi dia udah hustling dari 2023. Dia udah hit target, bahkan lebih dari targetnya, dan dia sudah bisa kumpulin wealth-nya, and then the strategy is to preserve the wealth gitu loh. Makanya salah satu juga ujung-ujungnya pada saat kita sudah sukses, balik lagi ya untuk collecting Bitcoin sebanyak mungkin gitu loh. Nah, jadi buat teman-teman jangan berpikir bahwa strategi ini plak-ketiplak bisa di-copy juga, nggak juga gitu kan. Again, tadi Tobi udah bilang bahwa satu, dia udah hustling dari 2023. Yang kedua, tiap orang juga punya strategi beda-beda. Tiap orang punya experience yang beda. Kayak gue punya experience ke meme tidak bagus, ya kan? Gue suwe banget di meme gitu. But anyway, I still love the industry gitu. Gue tetap suka crypto, gue tetap suka Web3, walaupun lebih ke arahnya ya paling ke utility, and then ke apa ya, DeFi, gue suka gitu. Nggak pernah lagi berani nyemplung ke memes gitu. Tadi juga dibocorin manajemennya Tobing ya, di mana satu, portfolio majority-nya tetap harus blue chip.
ya kan? Dan 20% dari itu kemudian dia dibagi lagi, di mana setengahnya dia bisa masuk ke altcoin, setengahnya baru masuk ke memes. Di memes pun dibagi lagi, teman-teman. Ada yang memang dia untuk buy and hold, tapi ada juga yang dia siap untuk burn aja gitu loh. Dan ingat, nggak semua memes itu akan works, gitu kan. Nah, itu rumus langsung dari Lord. Enggak lah, bukan Lord sama sekali. Gue nggak tahu itu istilah datang dari mana sekali lagi. Gue nggak pernah ngeklaim. Tapi lucu sih anjir. Tiba-tiba, dar, Lord Meme Indonesia. Aduh, lucu lah itu. Tapi lo tau nggak, ada satu temen, ini gue ceritain, ada satu temen gue ya yang kayak, dia tuh apa ya, super dijen lah. Super dijen ya. Ya ujung-ujungnya gitu, ujung-ujungnya make huge money, tapi round trip. Bahkan minus, ngerti ya maksud gue? Ya. Kayak udah kayak 10 jadi 20, 20 jadi 40, 40 jadi 80, 80 jadi 160, 160 jadi 0. Ngerti ya maksud gue? Yes. Gitu. Binder dan that. Jadi kayak, I mean, when lu udah, ketika lu udah achieve some level gitu ya, lu udah harus lebih rethink all your strategy untuk lebih defensif lagi. Betul. Gitu. Karena ya teman-teman ngerti ya, ketika lu udah masuk size tertentu, kayak lu tuh udah nggak butuh 100, 200, 10 kali lipat lagi gitu. Lu cuma butuh kayak even just 50% is more than enough gitu for you to live gitu. Betul. Ketika lu udah mencapai certain level gitu. Tapi kayak ya teman-teman ngerti lah maksud gua. Jangan terpukau oleh flexingnya orang lah. Artinya itu pasti teman-teman akan mengalami fasenya dulu tuh. Fase jujur dari gua masuk di saat yang tepat, menang banyak pernah. Tapi karena gua nggak tahu cycle, gua nggak tahu apa, tiba-tiba rungkat banyak 1 THR pernah. Round gitu. trip ya. Round trip gua, jujur aja gitu. Menang banyak pernah, kalah banyak pernah gitu. Dan itu jujur membuat uang sekolah, bro. Jadi lebih wise. Wise-nya apa? Dari situ kita ngerti yang namanya money management. Kita ngerti yang namanya portfolio rebalancing. Kita ngerti juga apa itu narasi, utility, dan lain-lain lah. Itu kan satu fase yang sebenarnya teman-teman bisa hindari dengan pelajarin strategi yang benar, kan gitu kan ya. Jadi ya, tetapi jujur menurut gua pribadi ada satu hal yang sulit dilawan, yaitu adrenalin, bro. Oh iya. Wah, itu gila sih. Pada saat tuh masuk satu project atau let's say satu aset yang tiba-tiba, itu adrenalinnya itu emang nagih gitu. Nagih. Dan itu yang bikin pengalaman atau orang tuh bisa round trip, udah menang banyak dari nol karena itu sih. Turun pun lu ngeliat red candle juga adrenalin loh. Gua ngalamin cuy, bener-bener yang tidur, bentar-bentar buka, anjing. Iya. Tidur, aduh. Nggak cuman green candle yang adrenalin. Lu liat red candle juga adrenalin banget. Kayak langsung kayak, wah, bener-bener. Yang kepikiran kan langsung, aduh, loss banyak nih. Loss banyak nih. Kalau nggak, aduh, cuannya jadi kurang gitu kan. Binder lah, bro. Kita semua pasti pernah ngalamin lah. Makanya saat ini gue yakin lu juga, kita lebih memilih untuk melakukan hal yang membuat kita bisa tidur tenang malamnya dong. Benar. Gitu. Gue lebih jarang lihat chart jujur sekarang. Sama. Gue udah nggak pernah lihat chart dari tahun 2022, teman-teman. Gue benar-benar strategi ya udah beli in the project that I believe in. Kalau dia naik, oke. Tapi toh gue juga nggak dalam waktu dekat butuh atau jual gitu. I believe in the long term gitu. Dan benar kata Tobing juga, kalau kita udah hit certain level, in the end of the day kita harus convert back to Bitcoin. Which is the best strategi menurut gue gitu. Benar. Mungkin gue dulu sambil nyetir aja gue buka pump fund loh. Wah gila. Jangan salah lo, gue serius. Gue nggak bohong nih. Gue nggak bohong. Lu tanya istri gue deh. Gue sambil nyetir tuh bisa sambil buka pump fund saking kayak seedik itu gitu loh. Betul. Karena itu setiap menit bisa ada new ticker gitu loh. Dan lu nggak mau ketinggalan. Betul. Gitu loh. Sampai akhirnya gue sadar kayak, wah. Nggak sehat sih. Cukup. Betul. Tapi ya, it's normal lah untuk teman-teman yang baru ngalamin itu normal lah. Seru. Tapi kalau kita boleh kasih advice, mungkin yang pertama, please, mungkin bisa dikontrol nafsunya, adrenalin junkiesnya, gitu ya. Dan please manage your capital. Ingat, lu masuk project, udah dibilangin sama ex-Lord Meme Indonesia, bahwa dari the whole meme yang lo invest, mungkin cuma 1 atau 2, atau mungkin semuanya bisa aja burn gitu. So, pada saat lo masuk meme, lo harus siap dengan resiko ya, capital loss gitu. Makanya please manage your capital sebaik mungkin gitu. Betul kan ya? Betul. Nah, buat closing statement dari Tobing buat audience. Jadi lu sudah mengalami fase-fase sebelumnya, lu sudah bisa di fase yang lebih stable or mungkin lebih sustain saat ini. The best advice that you can give to all our audience, khususnya buat mereka yang juga mungkin baru akan mau masuk ke crypto, pengen belajar lebih, atau mungkin masih terbutakan dengan meme. Nah, mungkin ada hal-hal yang bisa lu sampaikan buat mereka. Waduh, apa ya?
Again ya, menurut gue best advice dari gue tuh selalu 3 sih. Ya, ini menurut gue apa ya? Gue selalu lebih suka share sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. I mean, ngerti kan maksud gue? Lu ngedegen memes, trading futures gitu ya. I mean, dengan high risk seperti itu, menurut gue nggak bisa works untuk semua orang. Hanya untuk segelintir orang aja itu bisa works gitu loh. Tapi kalau untuk sebagian besar orang ya I don't think so. Sehingga gue akan selalu suggest lakuin ketiga hal ini yang menurut gue paling gampang dilakuin semua orang. Yaitu yang pertama adalah cari duit sebanyak-banyaknya. Terserah apapun pekerjaan lu, mau lu lu mau editor, lu mau karyawan, kerjalah yang rajin, bikin bos lu bangga, bos lu happy sama lu supaya lu bisa di raise, dapat kepercayaan lebih. Lu yang bisnis lah yang banyak, serve customer lu dengan sangat baik sehingga lu dapat lebih banyak proyek dan segala macamnya. Intinya yang pertama kerja yang banyak, yang kedua delay gratification. Itu yang gue juga lakuin. Gue tunda semua kesenangan gue back then dari 2021 2022 gitu ya. Kan gue baru masuk crypto market 2021 kan. Tapi gue waktu itu di pertengahan tahun gue udah realize bahwa crypto ada cycle-nya dan 2022 bisa jadi akan terjadi hard corrections lagi gitu loh. Ya gue udah realize hal itu gitu loh. Dan akhirnya gue lakukan adalah memang gue kerja yang rajin, gue kerja yang bener. 2021 2022 gue sampai tahun 2024 kemarin sebenarnya gue bilang sama bini gue, sama anak-anak gue kayak jangan macem-macem. Jangan, ngerti kan maksud gue? Jangan aneh-aneh, jangan expect aneh-aneh, nggak usah beli aneh-aneh, nggak usah macem-macem, udah delay semua gratification, tunda semua kesenangan lu. Gue mau all in crypto market gitu. Ya untungnya bini gue ngerti, jadi kayak dia nggak masalah, dia nggak ganti ini itu apa semua chill. Ya udah akhirnya gue baru bisa punya capital untuk all in di crypto market, dan yang ketiga udah beli Bitcoin. Jadi cuma cari duit yang benar udah gitu ya. Udah gitu delay all your gratification. Kasarnya gini, gue selalu bilang rumus yang waktu itu gue terapin ke diri gue gini. Lu punya gaji misalnya 15 juta. Lu hidup 5 juta, lu bisa tabung 10 juta. Ya, berarti nah kalau gaji lu 50 juta, berarti lu mestinya bisa nabung berapa? 35 juta dong. 45 juta. 45 juta. Karena gaya hidup lu tetap 5 juta. Oh ya, oke. That's what I mean, ngerti kan? Ya. Gaji lu 15 juta, expense lu 5 juta, lu tabung 10 juta. Ya. Gaji lu 50 juta, ya. Lu tabung 45 juta, hidup tuh dengan 5 juta. Itu waktu itu bener-bener gue lakuin sepanjang 2021, 2022, 2023, 2024. Gitu. Kayak income gue naik eksplosif, expense gue sama. Iya. Expense gue tetap. Gitu. Income gue boleh naik, expense gue tetap. Gue makan tetap di warteg. Sampai detik ini gue masih kayak, yang katanya memang gue udah terbiasa kali ya dengan kayak delaying gratification dari 2016 awal-awal gue terjun di saham, karena gue bukan berasal dari keluarga yang kaya gitu loh. Gue bukan berasal dari orang yang punya capital yang sangat besar. Gue nggak di situ gitu loh. Ngerti kan? Gue masih waktu itu 2016 gue masih kerja dengan gaji 5 juta gitu loh. Gue masih on that level gitu. Tapi gue udah biasain hal tersebut ya. Journey-nya mengarah baru bisa fruitful-nya lah, gue bilang panennya di tahun-tahun terakhir ini gitu. Baru kemarin November, Desember gue bilang udahlah jalan-jalan yuk. Baru jalan-jalan gitu. Ya paling jajan ban doang kan kemarin. Apa? Jajan ban. Lu tau sih? Ya kan gue follow lu cowok. Oh iya, aduh gila lu itu parah banget itu. Kacau. Jajan bannya Michelin mahal banget. Kayak itu gara-gara pecah kan, mau gitu. Tapi kayak gitu. Tapi kayak gitu itu buat gue cara yang kayak gak peduli apapun profesi lu, gak peduli apapun kamu ibu rumah tangga, apapun, I think lu semua bisa lakuin itu. Gitu. Degen meme, trading futures, yes, tapi menurut gue perjalanannya tuh lebih rough gitu loh. Betul. Ngerti kan? Untuk lu bisa jadi jago banget di situ tuh kayak, ya lu siap nggak bayar uang sekolahnya? Yes. Kalau siap sih ya. Kalau siap go ahead. Gue nggak melarang gitu. Banyak, gue ada tahu teman-teman gue yang bisa, tapi kayak mereka tuh yang kayak ahead of the curve gitu loh. Mereka punya edge di situ dan menurut gue kadang tuh untuk memes gitu ya separate. Edge nomor 1 itu informasi sih. Gue udah realize hal itu. Edge-nya tuh informasi. Kabalnya siapa nih? Iya, betul. Ini developernya siapa nih? Roadmap-nya dia bakal kemana nih? Modal dia berapa nih? Gitu. Nah, gue lebih banyak lihat itu. Karena jarang lah bisa orang create pure community memes gitu ya. Yang kayak take off gitu kayak. Enggak lah, itu ada kabalnya semua, bro. Betul. Ada kabalnya, bro. Percaya sama gue, bro. Gue udah terlalu banyak tahu kabal semua, bro. Gokil. Gitu sih. Itu menurut gue yang paling simple lah. Paling simple. Bisa dilakuin semua orang. 3 rumus ya. Yang pertama, kumpulkan capital.
kerjalah yang rajin, bisnislah yang rajin gitu kan. Kumpulkan capital, jangan lupa juga hustling gitu. Jangan terlalu gengsian lah. Baik, nomor 2 adalah tadi delayed gratification. Jadi artinya jangan selalu misalnya gaji udah naik atau apa, Lifestyle lu naik. gaya hidup lu ikut naik. Enggak. Lu harus tetap membumi karena tujuan akhir lu apa? Biar capital lu terus naik. And then yang terakhir Bitcoin. Bitcoin, that's the key menurut gue. Dan kalau untuk narasi lah ya, mungkin gue share sedikit yang I think menurut gue teman-teman perlu take a look at ya AI agent lah. Itu yang menurut gue itu yang kayak narasi sangat-sangat Menarik. seksi lah untuk siklus kali ini tuh. Bukan siklus kali tapi kayak tahun ini lebih tepatnya ya. Karena kan narasi banyak banget ya. AI agent lah, lu harus take good look at it gitu. AI agent. Gue jujur salah satu big win gue tuh di AI agent. Gue tuh kalau memes ya, gue lebih banyak banget profit itu di memes AI agent yang di base, yang di virtual protocol ya. Itu gue banyak banget itu karena gue cukup early di situ. Gue waktu itu random ape gitu ya, yang dari virtual protocol, wah gue naik gila-gilaan banget lah. Gitu, gue lebih cuan banyak di AI agentnya base dibanding memes di Sol. Gue di memes di Sol banyak burn. Banyak burn gue. AI agent gue yang banyak cuan lah. Bocoran guys, AI agent. Langsung. Berarti udah belum jadi ex-Lord Meme lah ya. Masih wow. Emang nggak pernah Lord Meme lah, menurut gue banyak yang lebih jago lah dibanding gue. Banyak yang lebih jago. Alright. Lebih jago. Oke, kalau gitu thank you Bro Tobing sudah sharing lah ya, sudah cerita banyak. Dan buat teman-teman jangan lupa video ini di-share, di-like gitu, kasih ke teman-temannya karena udah banyak banget ilmu yang sudah dikasih langsung dari praktisi meme yang sekarang sudah shifting ya, sudah bukan lagi ke meme lagi. Tapi kita udah banyak hal yang udah bisa kita sharing tadi ya, bagaimana manage capitalnya, bagaimana cara kita preserve wealthy-nya, bagaimana endpoint dari seluruh hustling kita is to going back to Bitcoin gitu kan ya. So, thank you semuanya dan sampai jumpa di episode berikutnya kupas tentang Web3. Bye-bye!